Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di siang hari ini atau pagi menjelang siang sahabat budaya. Tentunya di hari Jumat tanggal 13 Maret 2026. Tentunya kita berada di program acara obrolan khusus investasi. Nah, tentunya kita akan membahas terkait dengan topik dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap ekonomi dan investasi. Tentunya kami menghadirkan narasumber yang akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan topik kita di pagi menjelang siang ini. Tentunya bersama dengan Adrian Said. Beliau adalah ekonom dan lektur dari The Indonesia Capital Market Institute. Nah, untuk tidak berlama-lama langsung kita mencoba terhubung dengan narasumber di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fabrian, apa kabar? Iya, bagaimana kabarnya Pak Alhamdulillah sehat Adrian? walafiat. Alhamdulillah, masih kuat puasanya? Puasanya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Mungkin sempat tadi iktikaf tadi malam ya. Iya, betul lah. Nah, mungkin nih topik kita bahas di siang hari ini menarik nih, apalagi dengan kondisi-kondisi sekarang. Nah, kalau kita melihat secara umum dulu, Pak Adrian, bagaimana sih dampak yang ditimbulkan dari kondisi sekarang? Mungkin dengan topik kita, dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap ekonomi dan investasi, khususnya di Indonesia, Pak Adrian. Ya, baik Mas Fabrian. Ya, jadi pertama saya akan sedikit menyinggung terkait apa sih yang terjadi saat ini. Sebelumnya saya mau sapa dulu ya, selamat Oh ya, menjalankan ibadah puasa ya, siap. saudara-saudara kita semua dimanapun berada. Ya, jadi temannya memang saya angkat ya Ya, dampak kenaikan harga minyak karena ini suatu permasalahan ya dan suatu fenomena yang baru terjadi ya saat ya, ini di mana Iran ya versus Israel dan CS-nya Amerika itu ya, melakukan serangan serangan. membabi buta ya bahkan memang semua negara menganggap ini serangan yang tidak berdasar seperti itu. Hmm, hmm, Sehingga hmm. dampaknya adalah kepanikan di seluruh dunia ya. Iya, Jadi bukan cuma gejolak di geopolitik. Indonesia, Mm-mm. ya betul ya. Jadi bahkan di negara-negara di Spanyol, bahkan di Amerika sendiri saat ini mereka sudah antri BBM ya. Iya, Ha- Harga bensin di sana itu udah berapa dolar? Saya lupa angkanya, tapi udah pada naik semua. melonjak. Hmm. Ya, melonjak di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia juga saat ini pemerintah kita sudah rada-rada panik nih ya. Pak Betul. Bahlil ya sekarang ini udah didesak sama Pak Prabowo untuk menyelesaikan permasalahan ini karena beberapa tanker kita yang di sana masih dalam posisi tersandra dalam artian nggak bisa keluar dari Selat Hormuz. Iya, Meskipun ada satu dua yang alhamdulillah sudah bisa keluar. jalur Nah, lain. ini dampaknya Mm-mm. apa namanya ya? Begitu besar ya bagi ekonomi dan ini namanya direct transmission seperti itu. Kenapa? Karena kalau Iya, berbicara harga minyak dunia itu adalah sesuatu item ya, suatu hal, suatu objek yang jika hal itu diganggu, diutak-atik, maka dia akan memberikan dampak disruption yang begitu besar, begitu iya, luas kepada sendi-sendi ekonomi yang lain. Dia akan berdampak kepada misalnya kenaikan suku bunga, iya. Mas Febrian. Ya, jadi kenapa kenaikan suku bunga terjadi? Apa relasinya? Jadi karena kalau minyak mentah naik ya, BBM naik, maka otomatis terjadi inflasi. Hmm. Pasti super angkot naikin ini ya, Iya, tarif jelas angkot kenaikan ya, angkot terus semua berbahan dasar bis-bis ya BBM. dinaikin tarif bis. Apalagi sekarang mau Lebaran nih, orang Iya. mau pulang kampung ya ke daerah pasti naik. Sayur mayur semua bahan-bahan semua bakal naik. Nah itu dia. Mm-mm. Nah, sekarang kita tahu bahwa harga minyak mentah dunia jenis Brent itu sudah menyentuh level 100 US dollar, 101 ya. Padahal sebelum-sebelumnya itu bertengger di level 70 dolar per Ih, US. Nah, jauh lonjakannya. iya, Hmm. sedangkan kita tahu bahwa pemerintah menggunakan benchmark acuan dari eh, kita Indonesia namanya ICP, Indonesian Crude Price yaitu Iya. 70 US dollar. Nah, Mm-mm. kalau 70 US dollar ke bawah berarti pemerintah itu masih adem-adem saja. Artinya subsidi Hmm. BBM itu masih ditanggung oleh pemerintah. Hmm. Tapi ketika di atas 70 US dollar, maka kenaikan 1 US dollar itu setara dengan kurang lebih 6 triliun. Bayangkan itu. Nah, saya sudah dengar desusnya dari pemerintah bahwa ketika melewati level dari 70 US dollar, apalagi sekarang posisinya sudah 100 lebih, Ya. maka besar sekali kemungkinan jika ini berlarut-larut, maka pemerintah akan mencabut subsidi itu atau melakukan sharing subsidi ya. Jadi subsidi itu sebagian dicabut dan dilimpahkan ke masyarakat. Artinya Hmm. harga saat ini akan naik. Iya. Bahasa sederhananya seperti itu. Berarti harga harga BBM akan normal Akan naik, akan tanpa naik. subsidi. Iya,
masih disubsidi tapi dikurangi. Oh, Nah, pengurangannya itu dilimpahkan ke masyarakat. Jadi sekarang 1 liter berapa ya? Saya sepuluh berapa mas ribu, ya? 10.000 Sepuluh ribu ya. Pertalite. Ya. Nah, jadi nanti bisa mungkin jadi 12.000 gitu. Hmm. Nah, 2.000-nya ini diberikan ke masyarakat sebagai beban kita yang biasanya ditanggung oleh pemerintah, tapi Ya. karena apa namanya kondisi beban ini yang begitu besar, sehingga pemerintah juga nggak bisa dong ya eh, apa menampung beban itu semua. Ya. Nah, itu dia. Kemudian dampak berikutnya adalah apa? Adalah program pemerintah yang kemungkinan bakal tersengat sengatan kenaikan BBM ini, yaitu apa? MBG, Mas Febrian. Oh iya. Iya, Nah, iya, iya, iya. MBG ini. Kan MBG berpengaruh ini, pendapatan. Hmm. ya, MBG ini kita tahu bahwa 350 miliar ya, Triliun ya. kurang lebih ya. 300 triliun lebih, kalau nggak salah. Ya, Ya. 300 triliun ya, lebih ya. Itu ya 300 triliun lebih itu kemungkinan bakal dipangkas tuh, Mas Febrian. Hmm, 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 hmm. Bakal dipangkas gitu Iya. ya. Bakal dipangkas sehingga ya bisa jadi nanti kita bisa kira-kira apa dampaknya kepada masyarakat ya. Apakah Hmm. MBG-nya berlangsung atau tetap berlangsung tapi porsinya dikurangi atau seperti apa? Ini yang bakal bermasalah juga seperti itu. Nah, kemudian tadi ya transmisinya itu ya relasinya ya kemana sih dampak jika BBM ini terus naik. Jadi suku bunga ini akan dinaikkan oleh pemerintah, Hmm, hmm. Mas Bro. Ya, suku bunga akan dinaikkan, otomatis kredit akan susah Iya. untuk penyaluran subsidi apa namanya kredit orang mau ambil kredit ya Kur untuk dan ekspansi sebagainya. kur dan lain sebagainya itu bakal naik Hmm, itu hmm, dia. hmm, hmm. Nah, itu relevansi jika suku bunga apa namanya minyak mentah yang naik tuh. Kemudian juga yang dampak yang sekarang sudah terasa bahkan sudah lama terjadi yaitu pelemahan rupiah. Ya, rupiah kita sekarang sudah hampir 17.000 ya, Iya, 16.800, per 16.900 dolar. bahkan 17.000. Hmm, hmm. Nah, itu dia. Ini akumulasi domino, efek domino yang bakal menghantam ekonomi negara kita jika hal ini perang ini berlarut-larut, Mas Hmm. Febrian. Seperti itu kira-kira awalnya nih. Apakah akan diprediksikan menjadi high inflasi nanti ketika perang ini berlanjut terus? Oh iya, benar. Itu bisa hyperinflation ya. Hmm. Seperti kita tahu bahwa di tahun 2022 waktu terjadi pecah perang antara Ukraina dan apa namanya Rusia. Rusia itu kan berdampak tuh ya. Hmm. Jadi Indonesia waktu itu sekitar 5,9% ya sampai 6%. Dan juga US Amerika itu sampai apa namanya 9% tuh. Nah, Hmm. itu dia yang tentunya akan menjadi efek domino ya. Jadi sudah jatuh ke timpa tangga pula seperti itu. Jadi inflasi suku bunga akan dinaikkan ya. Terus US rupiah akan melemah dan juga BBM akan apa namanya akan lebih mahal harganya. Nah, itu bisa menciptakan efek yang lebih parah lagi ya. Bisa menciptakan krisis malah, Mas Febrian seperti itu, krisis ekonomi. Apakah sudah dibayang-bayangi akan terjadi krisis moneter seperti tahun 90-an yang lalu? Tahun 90-an yang lalu bisa hal itu pasti terjadi kalau Hmm. perang ini tidak bisa ada yang mendamaikan ya. Hmm. Apalagi kita ketahui saat ini Iran saya lihat dia sudah kalau saya lihat sih modalnya dia sudah kepala tanggung ya. Ya, Habis-habisan betul. memang ya karena Betul. Donald Trump Donald Trump kan agak lucu juga ya banyak orang yang menyebutnya seperti apa gitu ya. Iya. Nah, jadi terlalu percaya diri tapi ketika sudah terjadi masalah sudah mulai keter juga gitu kan. Sekarang dia mengeluarkan statement bahwa perang akan berakhir. Iya. Nah, ini kan suatu pernyataan kalau kita lihat dari sudut psikologis bahwa kayaknya dia sudah mulai gentar nih. Ya. Wah, Bahkan bahaya juga nih ya. mungkin dilihat dari sisi sekutunya sudah mulai berbeda pendapat juga. Ya, benar. Mm-mm. Sekutunya seperti Spanyol apalagi Iya, ya. Spanyol Spanyol. menentang ya. Mm-mm. Otomatis sekutunya kan negara NATO. Ya. Dan banyak sebenarnya negara NATO yang juga agak kesal ya kepada Donald Trump karena kita ketahui Greenland ya di Denmark itu kan sebelumnya ini terjadi kan di Mm-mm. bulan 12 kemarin, Desember kemarin itu. Ini pasukan NATO hampir berhadapan dengan pasukan US sendiri, Mas. Ya, Greenland itu karena ingin Greenland ya, dicaplok betul. juga. Nah, Mm-mm. sekarang tiba-tiba ingin bersahabat, Mm. meminta bantuan. Gitu kan. Jadi negara-negara sekutunya seperti Inggris, Jerman akan ya pikir-pikir lagi nih ya Ya. seperti itu. Kalau Spanyol sih memang Prancis sudah jelas-jelas nggak mau ikutan terlibat karena memang terdapat pelanggaran di dalamnya. Nah, sekarang Donald Trump sudah melihat apa namanya apa namanya dampak dari perang ini Mm-mm. bakal serius. Dan kita ketahui bahwa Donald Trump sebenarnya memang orangnya juga agak agak ini ya karena
salah satu ketua The Fed, Federal Reserve Bank, bank apa namanya, bank sentral Amerika itu diganti oleh Hmm. Donald Trump ya karena tidak sepaham ya Hmm. Jerome Powell itu ya. Padahal dia sendiri yang pilih di pemerintahan edisi pertama mereka. Sekarang Hmm. digantikan oleh Kevin Walsh. Ya. Kevin Walsh ini orangnya yang juga sebenarnya dia rada-rada kepada apa ya hawkish ya. Mereka Kevin Walsh ini lebih lebih suka tren ke kenaikan suku bunga. Hmm. Tapi dia dipilih oleh Donald Trump untuk meredakan dengan atau dengan kata lain mengharapkan suku bunga di negaranya turun loh. Jadi di apa stance kebijakan Donald Trump ya dalam pemerintahannya di era saat ini adalah bagaimana agar suku bunga di Amerika itu bisa turun, Mas Ya. Febrian. Mm-mm. Nah, Kan ya, tadi sempat dikatakan bahwa oke, ini oke. perang ini kan kemungkinan ya kita tidak tahu prediksinya kapan akan berakhir. Apalagi kan Iran Ya, pemimpinnya kan sudah jelas bagaimana ya, kondisinya. Nah, sempat beberapa waktu lalu pernyataan dari Menteri kita Energi bahwa ketika memang oke lah BBM kita memang lagi susah-susahnya, kita akan ya, alihkan ke kendaraan listrik. Itu ya. bagaimana ya kalau dari pandangan Pak Adrian sendiri, apakah bisa membantu ekonomi kita di tengah kondisi geopolitik gini atau bagaimana pandangan Ya. tak? Jadi sebenarnya kendaraan listrik ini kan udah ramai ya jadi perbincangan beberapa tahun yang lalu, 1 2 tahun yang lalu ya. Tapi kalau kita lihat lagi kendaraan listrik itu kan mahal ya, Mas Mm-mm. Febrian ya. Ongkosnya mahal gitu ya. Harganya aja kalau mobil-mobil itu kan lebih mahal dibanding kendaraan yang biasa Ya. seperti itu. Kemudian juga apa namanya sumber daya yang harus mendukung seperti baterainya dan lain sebagainya. Tentunya kan butuh apa namanya pabrikan baru lagi. Ya. Bisa-bisa saja hanya sekarang kita lihat apakah masyarakat merespon dengan baik hal itu atau apakah dalam waktu sekejap masyarakat bisa beralih ya dari kendaraan biasa ke kendaraan listrik. Bagaimana mereka yang sudah punya kendaraan yang saat ini yang umum Hmm, gitu hmm, kan? hmm. Apakah harus dijual pindah ke listrik? Kan jadi tidak semudah itu juga. Hmm. Nah, jadi sekarang sih saya merasa bahwa ini momentum untuk setiap negara bisa mandiri lagi dalam sektor energi. Kita kan Ya, punya ya. apa Hmm, minyak-minyak ya, hmm, banyak hmm, kita hmm, punya banyak hmm, hmm. tambang ya, Ya. banyak apa namanya sumur-sumur minyak di Indonesia ya di lepas pantai itu kayaknya itu harus bisa ditingkatkan lagi produksinya. Hmm. Kemudian kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tidak harus Hmm. mengekspor karena banyak mungkin masyarakat belum mengetahui bahwa saat ini Indonesia itu masih impor Ya, BBM dari luar loh. 80%. Iya, masih Ya. impor dari luar. Nah, apalagi kalau kondisi rupiah kita melemah dan kita beli barang dari luar yang lebih mahal, pastinya akan memukul tentunya Ya. APBN kita ya. Sekarang masih defisit ya. Ya. Defisit fiskal kita itu masih defisit ya. Bahkan beberapa lembaga pemeringkat dunia rating ya, Moody's dan Hmm, apa namanya Fitch Rating itu menurunkan pemeringkat fiskal Indonesia itu ya terkait hmm. kredit kita karena memang melihat bahwa pemerintahan saat ini dianggap tidak begitu prudent ya dalam mengelola fiskal, lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Ya, seperti itu, Hmm. Mas Febrian. Ini sehingga pemeringkat lembaga pemeringkat dunia itu menurunkan grade ratingnya Indonesia, Mas Febrian seperti itu. Baik. Nah, kalau dari kacamata Pak Adrian sendiri, Ya. butuh berapa lama? Oke lah, mungkin kalau dilihat jangka ke depan, Hmm. eh, kondisi ekonomi kita ini jatuh terpuruk itu kira-kira diprediksi ketika kondisi global kita tidak membaik, APBN kita akan memburuk itu dikira berapa bulan ke depan ini? Nah, kalau itu sih gambaran saya belum punya Hmm, kepastian, ya, data pasti tentunya itu ada di pemerintah ya. ya. Tapi kalau yang sebagaimana yang informasi yang umum yang kita ketahui, yang kita baca bahwa seperti yang kemarin bahwa BBM kita itu stoknya sampai 20 hari ke depan tuh. Ya, Iya, itu sangat berbahaya. Jadi pemerintah harus segera memiliki option ya sumber ya sumber hmm, apa namanya apa apa namanya sumber untuk mendapatkan minyak baru gitu ya misalnya dari hmm, Amerika sendiri ya hmm, jadi hmm, Indonesia bisa membeli minyak dari Amerika. Nah ini kondisi ini juga sebenarnya menguntungkan Amerika karena kalau orang mau beli minyak di sana Timur Tengah di Iran pasti tidak bisa ya jadi harus belinya melalui Amerika atau dari Rusia. Tentu negara ini hmm. dua ini negara yang diuntungkan dari kondisi perang saat ini Rusia dan juga Amerika Mas Febrian seperti Nah, itu. kan sebut tadi bahwa ternyata ada sumber dua, itu Ya, antara Amerika dan Rusia. ya, Itu bisa tidak menyelamatkan kondisi geopolitik sekarang? Karena kan kita melihat, oke lah Iran tertutup
Ya, rapat jalurnya. ya. BBM kita tinggal 20 hari. Apakah kita Ya. bisa menyelamatkan ekonomi kita ini dengan membeli minyak di Amerika sama di Rusia? Apakah masih tetap sama kondisi harga yang kita pertahankan saat ini? Bisa Mas Priyan, Mm-mm, Insya Allah bisa ya. Kalau selama jalur-jalur distribusi dari US dan juga Rusia itu aman-aman saja gitu kan. mm-mm. Hanya yang sekarang yang perlu diperhatikan bahwa harganya itu naik loh saat ini. Meskipun Oh, kita bisa mengakses pembelian di sana, tapi harga minyaknya ini, ya brand ini ya, itu naik hmm, harganya. ya Nah, ya ya. anggaplah dulu kan analoginya kan kita beli itu 60 US ya atau 70 US per barel. Sekarang 100. Hmm, Berarti ada $40 ya kurang ya. lebih kenaikan. Dan biaya itu Hmm, yang selama ini ditanggung pemerintah, dan kalau itu berlarut-larut, pemerintah juga akan kehabisan napas. oh ya ya ya. Pasti ini harus dibebankan ke masyarakat dong, nggak Hmm, hmm, mungkin hmm, dia hmm. tanggung semua pemerintah. Di satu sisi, di saat bersamaan pemerintah juga sekarang masih defisit fiskal ya, Iya. penerimaan kita masih kurang dari pajak Hmm, dan hmm, lain hmm. sebagainya karena program-program yang besar tadi. Nah itu Hmm, hmm. dia. Jadi wajar ya kalau pemerintah kita, Pak Prabowo lagi pusing-pusing saat ini, saya yakin sekali ya Iya seperti iya. itu. Nah ini harus di pemerintah apa namanya, para menteri yang terkait hal ini tentu harus merumuskan kembali, berpikir keras bagaimana mencari solusi yang terbaik. Di bawah samping itu rupiah kita juga melemah, Mas Febrian, seperti itu. Apakah dengan menyelamatkan ekonomi kita harus menaikkan harga BBM apa membebankan harga BBM ke masyarakat atau ada cara lain yang mungkin kalau secara instan lah. Kalau Mm. jangka panjang kan tadi pengelolaan minyak kita sendiri kan butuh waktu yang lama Ah, betul, untuk betul. yang secara dalam kondisi singkat ini kira-kira solusi apa yang bisa diberikan pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan ekonomi kita supaya tidak high inflasi, Pak Oke. Adrian? Pertama, karena Selat Hormuz ditutup, otomatis apa namanya, kapal-kapal tanker kita nggak bisa ya berlayar di sana. Solusinya adalah pertama membeli dari yang tadi saya katakan sumber lain yang ada di Rusia maupun di Amerika salah satunya. Mm-mm. Hanya konsekuensinya adalah harganya sudah naik, Oh Mas ya, Febrian. Itu oke. dia. Nah, di saat harga naik juga posisi US kita, Mm-mm. dolar kita itu melemah juga terhadap US dollar. Jadi sudah harga naik, rupiah melemah. Mm-mm. Itu dia. Saya rasa untuk beberapa waktu ke depan, Ya, mungkin pemerintah masih berusaha semaksimal mungkin, juga otomatis untuk menjaga citra pemerintah kita. ya. Untuk sebaiknya jangan dulu dibebankan ke masyarakat. Hmm. Mungkin pemerintah kita akan berpikir seperti itu. Tapi saya rasa ada istilah kesabaran itu ada batasnya, Ya, ya Mas Brian ya. Sabar itu ada batasnya. ya. Mungkin jika hari ini berlarut sampai berbulan-bulan, beberapa bulan, maka pemerintah terpaksa akan melakukan sharing, ya, Mm-mm. sharing risk, ya, sharing resiko, ya, Mm-mm. kepada masyarakat. Nih, tanggung sendiri, bang, tolong dong bantu kami pemerintah, jangan kami semua yang harus subsidi. Mm-mm. Nah, kalau hal itu terjadi, otomatis harga akan naik, Hmm, seperti itu, Mas Febrian. baik, Itu baik. dia. Nah, ada tidak kira-kira selain dari oke membeli jalur dari lain, otomatis akan naik harga. Kalau solusi dari sisi kebijakan internal kita, cuma contohilah seperti di negara Thailand manakah itu dia menerapkan WFH. Mm, Dengan tujuan dia mengurangi adanya aktivitas perkantoran kan menggunakan BBM para pegawai. Jadi dia menggunakan sistem WFA. ya. Itu bisa tidak diterapkan di Indonesia untuk mengurangi beban kita dalam kondisi geopolitik saat ini? Sangat bisa, Mas Irfan. Hmm, Salah satunya itu juga tuh. Ya, hmm, otomatis kita harus back to WFA lagi nih. Ya, kalau memang hmm. kalau masuk kantor kan harus nyala listrik, pakai lift ya, Ya, listrik, lampu dan lain AC. Itu salah satu adalah mungkin juga nanti diterapkan lagi WFA. Betul, hmm, Mas Febrian ya. hmm, Itu jadi bisa jadi seperti itu. WFA itu diterapkan lagi biar beban pemerintah bakal turun, sehingga apa namanya, pengeluaran tidak terlalu berat di pemerintah, atau hmm. dengan kata lain mungkin saja subsidi nggak langsung dicabut, tapi Ya, solusinya tadi dengan WFA itu biar hmm. beban pemerintah nggak terlalu besar, seperti itu Mas Irfan. Apakah memang berdampak besar ketika Selat Hormuz ini terbuka Oh dengan iya, perbaikan ekonomi kita? oke, oke. Jadi ini yang mau saya sambung tadi ya. Jadi Ya, gini Mas Fabian. Nah tadi kan ke Donald Trump, kita hmm, kembali ke Donald Trump nih. Dia hmm, kan yang sangat menggaungkan untuk perang nih ya. hmm. Dan ternyata katanya ya, saya Ya, baca-baca berita, belum tentu aktual juga, rudal mereka itu punya batas waktu berapa hari saja sanggupnya untuk menyerang gitu kan. iya, Nah, terus juga mereka kaget ya, Donald Trump kaget karena banyak korban jatuh di pihak mereka, tentara iya, US, hmm, pangkalan mereka hancur ya, hmm, dan lain hmm, sebagainya.
Kemudian juga rudal-rudal Iran masih terus meluncur gencar. Ya. Bahkan dari pemerintah Iran sendiri mengatakan bahwa rudal yang digunakan saat ini adalah rudal yang karatan, yang lama di gudang, belum Ya. keluar yang baru-baru. Saking banyaknya rudalnya Stok itu, lama. stok lama gitu Mm. kan. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah tadi saya sampaikan bahwa Donald Trump di era kepemimpinan saat ini itu sampai mengganti ya, sampai mempercepat ingin mengganti Jerome Powell ketua bank sentralnya itu dengan KP Moves itu karena ingin menurunkan suku bunga. Hmm. Karena si Jerome Powell ini nggak mau menurunkan suku bunga, dia tetap masih harus menahan atau bahkan menaikkan suku bunga karena tingkat tenaga kerja di Amerika itu masih kuat. Jadi salah satu ukuran kuat tidaknya ekonomi di US itu adalah tenaga kerjanya, Mas Irfan, Mas Febrian ya. Jadi di Hmm. sana masih kuat tuh. Hmm, Nah, ya. Donald Trump ini berusaha dengan segala cara agar suku bunga itu diturunkan Ya. supaya ekonomi mereka menggeliat. Mm-mm. Masalahnya sekarang adalah dengan perang ini sekarang BBM sana udah mahal. Ya. Di California itu sudah beritanya udah banyak sekali itu di CNBC ya. Mm. Masyarakat antri. Kalau suku minyak mentahnya di sana sudah mahal, masyarakat antri, otomatis Amerika akan mengalami Naik. inflasi yang tinggi. Hmm. Dan itu otomatis tidak sejalan dengan keinginan Donald Trump sendiri. Ya. Makanya Mas Febrian, Donald Trump mengeluarkan statement akan mengakhiri perang. Hmm. 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 Nah, itu dia. Karena kalau dibiarkan perang ini terjadi, nah maka pemerintah Iran yang diuntungkan karena Iran ini kan menghendaki agar harga BBM minyak dunia itu naik ke 100 US, 120 sampai Hmm. 200 USD per Supaya barel. ekonominya hancur. Hancur. Jadi Hmm. Iran ini tidak saja menyerang dengan Secara rudal, tapi fisik dia ya. menyerang dari sistem ekonomi. Ekonomi. Hmm. Nah, itu dia. Jadi Amerika bisa dihancurkan dari ekonominya Hmm. Hmm. gitu. Diinflasikan yang tinggi Amerika ini supaya nanti akhir warganya demo besar-besaran menggugat impeachment si Donald Trump, Hmm. suruh turun dan lain Ya. sebagainya. Nah, Hmm. itu politiknya si Iran ini hebat Ya. memang ya seperti itu ya. Nah, Tapi dan ya. dan ini yang dilihat oleh Donald Trump akhirnya dia mengeluarkan pernyataan bahwa perang ini harus berakhir. Kan malu sendiri kan? Ah, seperti Meyakinkan itu. akan berakhir. Iya, Iya, tapi iya. Iran nggak mau. Ya. Belum ada damai nih dia bilang seperti itu. Hmm. Dia kita habis-habisan nih. Itu dia, Mas Iya, iya. Febrian. Tapi misalnya, oke lah kita melihat dulu dari negara lain dulu. Ya, Ketika Selat Hormuz ini dibuka, khusus Indonesia, ya, maksudnya kapal-kapal tankernya itu diloloskan. ya. Apakah ini akan kembali pulih ekonomi kita? Tapi dengan persyaratan yang saya dengarkan bahwa boleh, oke, Iran akan membuka pembatasan di Selat Hormuz, tapi dubesnya antar Diusir. Israel dan Amerika itu keluar Diusir dari ya. negara itu. Gitu Apakah ya. ketika kita mengokekan persyaratan dari Iran, mengusir dubes Amerika, masuk minyak kita, itu akan memberi dampak positif terhadap ekonomi kita. Apakah nanti ada timbal baliknya dari Amerika memberi sanksi ke kita? Otomatis Mas Irfan. Jadi kalau Dampaknya lebih ketika besar ke mana ini dampaknya? Apakah sanksi Amerika akan lebih besar dampak ekonomi ke kita atau Iran lebih menguntungkan pada kita? kalau saya pikir tidak ada salahnya kalau kita berdamai dengan Iran Oh, gitu. mm-mm. Hanya sekarang Iran itu kesal, rada-rada kesal kepada kita Indonesia. Ini kacamata saya. Kenapa? Karena kita ini jadi BOP dengan Amerika untuk Palestina. Ya, Ya kan bahkan mungkin lagi digadang-gadang siapa jenderal yang menjadi nanti wakil 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 komandan di Palestina kan? mm-mm. Gimana gimana Iran nggak kesal sama kita karena Ya, Iran kan bela-belain Palestina kan? mm-mm. Di saat bersamaan kita malah jadi timnya Amerika, kita jadi temannya Amerika di sana. Nah, Ya, makanya wajar kalau dia ngambek gitu kan. mm-mm. Kapal kita ditahan gitu ya. Ya, Yang bisa sekarang berseliweran itu adalah kapal-kapal dari Rusia maupun dari Cina. Itu ya, sahabat Iran itu dia. Nah, kapan kita bisa melakukan dialog dengan pendekatan yang lebih konstruktif dengan Iran? ya. Lebih bisa dipercaya lagi, ya tentunya kita harus lebih baik kepada mereka sehingga kapal-kapal dari Indonesia bisa bebas dan saya yakin kalau itu terjadi nggak ada masalah dengan ekonomi kita, Insya Allah seperti itu Mas Febrian. Baik. Nah, bagaimana dari Mas Adrian melihat daya beli masyarakat kita saat ini? Kalau daya beli kita sih masyarakat saat ini apa ya namanya ya masih sepertinya masih oke-oke saja ya. Jadi daya beli masyarakat itu memang apalagi menjelang Lebaran ya, Ya, sebenarnya itu masih selalu meningkat. mm-mm. Masih selalu meningkat tapi di di bulan-bulan di luar daripada Lebaran maupun Tahun Baru itu biasanya turun. Bahkan berdasarkan Mm. data yang terakhir saya dapat di ini itu malah lagi minus kita ya. Oh,
di apa namanya di Januari 2026 sampai sekarang itu retail sales kita minus Mas Irfan, Hmm. minus Oh, 2,7%. Ya, iya di iya. Desember naik tapi di Januari sampai saat ini itu daya beli kita melemah. Masyarakat kita Mm-mm. melemah Mas Irfan seperti itu. Oke. Tapi ini bisa menjadi salah satu tidak ketika pemerintah menaikkan semua baik itu listrik kan listrik menggunakan BBM juga Ya. listrik, bahan bakar dan lainnya. Tapi pemerintah memberikan subsidi seperti zaman dulu era Jokowi kalau tidak salah. Mm-mm. Ketika naik harga BBM dia gelontorkan subsidi-subsidi. Itu bisa menyelamatkan tidak ekonomi kita di tengah kondisi saat ini? Kalau menurut saya sih itu bisa ya, itu bisa Hmm. membantu Mas Irfan. Bahkan menurut saya di skema yang dilakukan pemerintah sebelumnya itu Ya. lumayan bisa membantu karena ada subsidi langsung ya berupa dana ya. Iya dana bantuan langsung, Dana BLT bantuan, dan jadi itu lain-lainnya. bisa sedikit membantu. Kalau sekarang kan dalam bentuk makanan, MBG ya. Ah, Nah, itu dia kita nggak tahu dampaknya ke masyarakat seperti apa. Ya mungkin iya. anak-anak kenyang ya, tapi kan nggak tahu keluarganya seperti apa gitu. Hmm. Kalau saya sih lebih memilih ya dalam bentuk uang aja, karena dia lebih tahu apa ya kebutuhan mereka, Mm. gitu kan. Nah, itu dia Mas Febrian, seperti Berarti itu. solusi paling efektif untuk supaya tidak menjadi high inflasi ekonomi terpuruk itu memang harus bertemu perdamaian ini ya. Iya, otomatis kita harus bisa menjalin apa ya, mengambil hati Iran ya. Saya rasa Mm. ini adalah momen penting diplomasi oleh pemerintah kita ya, Mm. melakukan 25 diplomasi yang betul-betul apa yang intensif dengan pemerintah Iran, meyakinkan Mm. mereka agar kita punya positif di mata mereka. Salah satunya adalah Ya, seperti yang digaungkan oleh banyak lembaga ya, ormas, ya. MUI, itu kita berhenti, jangan dulu gabung dengan BOP. Itu dia. Hmm. Itu masyarakat kita kalau itu sudah banyak menggaungkan ya dari lembaga-lembaga Muhammadiyah mungkin dan lain sebagainya agar Ya. Indonesia sebaiknya jangan gabung lah dengan BOP. Kenapa? Ketua BOP di Palestina itu adalah Amerika Serikat. Nah, sedangkan Amerika Serikat yang jadi biang keroknya dari perang di Iran ini. Kenapa sih mau berteman dengan penjajah agresor gitu Ya. kan? Nah, itu Mm. jadi masalah. Itu dia. Kalau kita bisa secara tegas untuk sementara keluar dari sana dengan bahasa diplomasi, saya yakin pemerintah Iran akan melihat ada niat baik dari pemerintah Indonesia Mm. untuk bisa bekerja sama sehingga mungkin kapal-kapal kita bisa lebih bebas untuk berjalan di Selat Hormuz. Gitu, Mas Febrian. Nah, kalau dari melihat kondisi saham kita atau mungkin pasar modal kita itu saat ini masih minat tidak asing untuk berinvestasi ke Indonesia? Nah, ini keren pertanyaannya, Hmm. Mas Febrian ya. Jadi sebenarnya IHSG kita saat ini lagi merah ya, Hmm. lagi merah ya. Indeksnya kita itu di level 7.000 ya. Di Hmm. level 7.000 dari sebelumnya itu berapa ya? Itu sempat menyentuh 9.000, Mas Hmm. Febrian. Nah, hari ini itu sudah 7.000. Hmm. Nah, ini adalah gambaran di mana kepercayaan investor itu sudah mulai redup ya. Sebenarnya Hmm. ada masalah di sebelum perang perang ini, yaitu terkait cash dari MSCI, Morgan Stanley apa Hmm. indeks ya, itu Ya. lembaga pemeringkat asing yang meminta keterbukaan apa namanya free float ya. Jadi Hmm. apa lembaga asing ini meminta Indonesia untuk membuka kepemilikan saham di Hmm. bawah 5%. Hmm. Nah, itu dia. Nah, tapi sepertinya tidak terlalu apa agak diabaikan oleh apa otoritas ya, oleh Ya. regulator sehingga pada saat itu lembaga lembaga ini apa ya, menyampaikan informasi ke publik ya secara internasional Ya. bahwa Indonesia mungkin tidak menyampaikan keterbukaan informasi sehingga Hmm. harga saham kita anjlok sekali pada saat Hmm. itu beberapa bulan yang lalu, Mas Febrian. Jadi investor asing pada keluar semua tuh, saham-saham pada anjlok. Hmm. Nah, belum selesai masalah itu, muncul lagi masalah Iran nih. Hmm. Nah, kalau masalah Iran ini, ya ini semua negara mengalami semua indeks Hmm. saham di negara itu mengalami, termasuk di apa di Asia itu bursa sempat turun ya 12% ya di bursa Ya. Asia sana ya, di Korea dan lain sebagainya. Nah, kita juga terus melorot sampai saat ini. Nah, ini apa namanya juga mengkhawatirkan, tapi saya rasa tidak perlu terlalu khawatir bagi masyarakat yang ingin berinvestasi karena eh, ini adalah faktor dari eksternal ya. Untuk jangka Hmm. panjang mungkin agak sedikit mengganggu ya, tapi tips saya pilihlah saham-saham yang berfundamental bagus, Hmm. Mas Febrian. Oke, Nah, tadi kan kita tidak melihat dari faktor eksternal dulu. ya. Kita melihat internalnya. Apa yang perlu dilakukan oleh pihak regulator seperti OJK, Bank BI dan lainnya supaya
nilai saham kita ini bisa menjadi daya tarik asing itu sendiri? Mungkin Ya. tadi salah satunya keterbukaan ya, atau yang lainnya? Ya, jadi setelah kejadian kemarin itu akhirnya pemerintah mulai berbenah. Ya, Hmm, sekarang sudah keluar aturan baru keterbukaan informasi. hmm, Sekarang sudah data-data kepemilikan saham di bawah 5%, 1 sampai 5% sekarang sudah bisa diakses. Nah, untuk memenuhi syarat dari MSCI itu, lembaga pemeringkat internasional itu, Mas. Nah, hanya saya rasa momentumnya hilang karena pas hmm. itu sudah dilaksanakan, Iran terjadi kasus Iran ini. Harusnya saham-saham udah mulai naik nih sebenarnya. Hanya belum selesai itu, perang Iran mulai terjadi. Itu dia, Mas Berarti Febrian. walaupun kita sudah memperbaiki secara internal, tapi dampak eksternalnya lebih keras ya? Lebih keras dari Iran Hmm, ini karena waktu kemarin kasusnya dari saham free float ini itu hmm, yang terdampak cuma indeksnya kita, negara lain enggak. hmm, Sekarang negara lain semua kena nih. ya, Negara lain semua kena karena efek dari perang Iran sama Israel ini. Tapi saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa saatnya ini untuk membeli ya, momentum ini karena harga saham pada murah, hmm. itu itu diskon besar-besaran loh. Gitu. Saya sendiri juga Oh, melakukan pembelian Mas Febrian. Jadi di berarti di saat dalam orang kondisi panik kita, begini ada Heeh. keuntungan juga. Iya, inilah Oh, momentum sebenarnya oh ya. ya ya ya. Jadi kita mengambil prinsipnya Warren Buffett ya, ketika orang panik kita masuk, kita beli. Hmm, Karena kita dapat diskon nih, saham-saham besar ya, ya ya, seperti itu. Nah, seperti saya sebutkan satu, nggak apa-apa saya ya sebutkan ya nama ya. perusahaan Mas. Ya, salah satunya adalah Matahari Department Store, Hmm, LPPF. Kita hmm, ketahui bahwa Matahari kan gerainya ada ya di seluruh ya Indonesia ya ya, ya. Bahkan di mal-mal mungkin nanti kita besok malam rame nih Matahari ya, yang sudah hmm, terima THR ya, orang ya ya. belanja gitu ya. Ah. Nah, itu di bulan depan dia akan bagikan dividen. Oh iya Mas iya Priang. iya iya. Dividennya itu Di kurang kondisi lebih, di momen sekarang. ya, Hmm, dividennya itu kurang lebih 15% iya iya. dan harga sahamnya lagi turun gitu kan. Apa Hmm, keuntungannya untuk membeli itu? Pertama, kita akan dapatkan selisih harga jika ya. sahamnya naik. Hmm. Kedua, andai kata sahamnya nggak naik atau tetap turun, kita akan tetap dapat dividen Oh iya iya iya. gitu. Jadi Berarti kalau ini kita investasi, bisa menjadi salah satu penyelamat juga ekonomi kita ya. ya Hmm, alternatifnya seperti itu. ya. Banyak orang yang belum tahu sih strategi investment seperti itu, tapi ya Hmm, kalau membeli saham sebaiknya saham yang fundamentalnya bagus. hmm, Fundamental bagus itu adalah net income ya, pendapatannya terus positif, hmm, terus laba bersihnya oke, kemudian manajemennya sehat. Tapi yang paling penting adalah setiap tahun bagi dividen, Mas hmm. Brian. Itu Baik. bagi dividen. Karena meskipun harga sahamnya turun, kalau dividen dibagikan, pastikan kita merasa senang juga. Ya, Nah, itu terus sahamnya PTBA, Bukit Asam, Adaro, ya. itu semua saham-saham yang prospek, Mas Febrian, seperti itu. Baik. Nah, Pak Adrian, Ya. oke lah. Tadi ada beberapa investasi yang menguntungkan. Mungkin juga ada Mm. beberapa yang merugi, turun bahkan. Oke, betul. Bayangan tenaga kerja kita ini bagaimana ini di tengah pemanas geopolitik kita ini? Apakah ada ancaman bayangan-bayangan PHK secara massal kah? Atau masih aman jika dalam beberapa jangka ke depan atau bagaimana dari kacamata Pak Adrian? Baik, Mas Irfan. Ini saya nggak kelihatan ya, apa namanya? Ya, Kameranya ya, tutup ya, ya, nggak aktif kameranya. nggak aktif ya. Iya, Oke, ini kok ada ini. ya Bentar, Mas. mungkin diaktifkan dulu kameranya Pak Adrian. Ya, bentar, Mas. Mana ya? Oke, 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 klik dia. Oke, siap. Ya, Oke, siap. oke. Jadi gimana tadi, Mas Irfan? Bisa diulang? Bagaimana bayangan kondisi tenaga kerja kita ini? Apakah masih ada peluang masih bisa menyerap tenaga kerja atau sebaliknya bahkan dibayang-bayangi akan ada PHK massal akibat dari dampak eksternal atau memanasnya geopolitik di Iran, perang Iran dan Amerika Israel ini? Iya, kalau tingkat tenaga kerja kita, tingkat penganggurannya itu rata-rata di 4,8%, Mas Mm-mm. Febriannya seperti itu. Namun saya yakin jika persoalan Israel versus Iran ini nggak diatasi, nggak Mm-mm. selesai, saya rasa tingkat pengangguran bakal terjadi, Mas Irfan. Kenapa? Mm-mm. Karena salah satu contoh kita analogikan ya, perusahaan-perusahaan yang membeli bahan pokok dari luar, misalnya Iya. gandum untuk pabrik mie gitu kan, otomatis mereka harus membeli gandum itu lebih mahal dari sebelumnya, Mas Febrian, Hmm. seperti itu. Nah, kalau dia membeli gandum untuk produksi mie, katakanlah untuk Indomie, contoh ya, biar Iya. lebih mudah untuk dipahami. Otomatis harga Indomie itu akan dinaikkan, Oh, iya. gitu ya. Kalau harga Indomie dinaikkan, otomatis masyarakat akan membeli lebih mahal, Mm-mm. ya kan? Kasihan masyarakat kita yang sekarang udah di bawah garis kemiskinan, Mm-mm. seperti itu. Nah, kalau mereka membeli lebih mahal, tentunya quote apa namanya volume pembeli akan turun, Mas Mm-mm. Irfan.
yang biasanya beli 10 bungkus jadi 3 bungkus, ya kan, 4 bungkus nih. Biasanya mahasiswa seperti itu ya. Kemudian kalau hal itu terjadi, bisa saja akan berpengaruh kepada produksi, kepada perusahaan, Mas Febrian. Mm-mm. Otomatis hal ini akan mengganggu profitabilitas perusahaan, Mm-mm. keuntungannya akan berkurang. Dan ujung-ujungnya apa solusinya ada agar perusahaan itu tetap bisa bertahan adalah melakukan PHK, Mas Febrian. Ya, efisiensi. Iya, efisiensi PHK. Kalau PHK terjadi, otomatis pengangguran akan bertambah. Hmm, hmm. Kondisi seperti ini, Mas Febrian. Seperti itu. Baik, baik. Nah, Pak Adrian, Ya, kalau kita melihat ini kondisinya, apakah seluruh negara, bahkan Indonesia, masih kira-kira beberapa puluh tahun ke depan itu masih berkebutuhan utama di bahan bakar? Kalau kita melihat kejadian ini, cukup luar ya, biasa dampak yang diberikan. Butuh berapa minggu ditutup berdampak ekonomi. Apakah ya. masih tetap kita bergantung di bahan bakar sehingga ekonomi kita masih bisa aman atau ada bayangan-bayangan ada selain bahan bakar bisa menyelamatkan ekonomi kita? Ya, jadi sekarang sebenarnya sudah ada namanya bahan bakar terbarukan ya, Mas Mm-mm. Febrian ya. Jadi energi terbarukan ya dari apa namanya angin dan lain sebagainya ya. Sekarang Ya. sekarang kita masih ketergantungan fosil ya Mm. dari laut ya seperti itu. Nah, sekarang ada salah satunya adalah tadi yang kita bahas adalah listrik, mobil Mm. listrik. Nah, saatnya sekarang kita sudah berpikir ke sana masyarakat ini Ya. dan juga pemerintah untuk lebih mengarahkan untuk bagaimana penggunaan kendaraan listrik ke depannya seperti itu. Ya. Kemudian juga sebenarnya sudah ada apa tadi seperti batu bara, Mas. Batu bara ya, Batu ya. bara, batu bara saat ini sebenarnya udah dalam tahun ini yang saya ketahui itu sudah akan dilakukan perubahan, Mas. Ada penemuan baru, Mm-mm. batu bara itu akan dirubah menjadi gas, liquid natural gas. Oh. Nah, seperti itu. Nah, Mhm. sekarang gas yang 3 kilo itu kan dari LNG ya, Iya, dari gas LNG alam betul. ya. Nah, itu Mm. nanti dipakai adalah batu bara yang dicairkan, Mas Febrian. Oh. Dan dua perusahaan yang menghandle ini yaitu PT Bukit Asam dan juga Adaro Energy, Iya, Alam Tri ya, yang notabene saat ini harga sahamnya lagi naik terus nih. mm. Harga sahamnya di saat market jatuh maka malah sahamnya naik mereka karena itu tadi energi ya, Mm. energi, faktor energi yang dimana dia dia akan menghandle proyek apa namanya DMO istilahnya ya. Iya. Jadi batu bara itu diolah, dirubah menjadi cair, bentuk cair sehingga nanti itu yang menjadi gas kita, Mas Baik. Febrian, seperti itu. Oke, misalnya Indonesia ke depan mampu mengelola secara mandiri, baik itu secara pengelolaan minyak, batu bara yang kita sebutkan tadi dan Ya. lain-lain. Meski kondisi geopolitik di luar memanas bahkan lebih parah lagi high inflasi, kira-kira kondisi Indonesia tetap aman ekonominya, inflasinya dan lain-lain. Ketika kita mampu secara mandiri mengelola sumber daya alam kita. Saya rasa kalau kita secara mandiri full, saya rasa kita insya Allah akan aman-aman saja. Mm-mm. Tapi kita akan tetap terkontaminasi dengan yang namanya risk currency, Mas Febrian. Apa Ada itu? yang namanya risk currency. Risk currency itu adalah risiko rupiah terhadap mata uang lain. Dalam hal ini Hmm, adalah US dollar, ya. Mas Febrian, gitu kan. Karena Hmm, mungkin kita bisa saja mandiri dalam hal energi, ya, ya. dengan produksi yang lebih besar, Mm-mm. dengan menggunakan alternatif sumber daya alam, gitu kan, Mm-mm. terbarukan, batu bara dan lain sebagainya. Tapi mungkin masih banyak pabrikan ya, produsen dalam negeri yang membeli barang dari luar Oh, negeri, bahan baku ya. mesin-mesin dari luar negeri, ya, dan lain Hmm. sebagainya, pupuk dari luar negeri. Hmm. Sehingga ketika kita melakukan pembelian itu kita bayar pakai US gitu kan, Ah, iya. yang mana rupiah kita melemah, Mas Febrian, Ya seperti itu. tukarnya. Iya, daya daya tukar kita yang melemah gitu. Jadi investor asing juga masuk ke Indonesia mikir-mikir seperti itu. Oh, Seperti baik. saat ini kita melihat yield obligasi kita tinggi ya, misalnya Mm-mm. 7%. Ini lebih tinggi dibanding Amerika yang mungkin 4%, ada spread 2%. Tapi dia tidak notabene langsung masuk ke Indonesia karena dia melihat risk currency, potensi resiko keuntungan mereka bisa berkurang ketika dia masuk dengan menukar rupiah dan keluar malah lebih ini lagi terdepresiasi kan Ya. mata uangnya kan. Nah, itu dia pikirkan itu. Jadi investor asing masuk masuk ke suatu negara dia melihat daya tahan kurs mata uang negara tersebut. Kalau daya tahannya kuat, stabil dia akan berinvestasi. Tapi kalau melemah seperti Ya. Indonesia dia akan pikir-pikir lagi. Dia akan pertimbangkan lagi masuk apa enggak ya. Iya. Karena meskipun dapat keuntungan tapi ketika ditukarkan untuk kembali ke luar negeri, ada resiko risk yang di situ yang dia tanggung, Mas. Baik. Nah, Pak Adrian ini di penghujung acara kita. Oke. Ya, cukup luas pembahasan dan mungkin tadi juga pemaparan kita. Tapi ya kalau kita simpulkan secara keseluruhan apalagi dengan topik kita di siang hari ini, kira-kira strategi dan solusi apa ya
dari Pak Adrian diberikan kepada khususnya kepada pemerintah bahkan secara global untuk Iya, menyelamatkan kondisi ekonomi dunia bahkan Indonesia kondisi ekonomi kita ini. oke. Pertanyaan bagus. Jadi pertama yang saya sampaikan kepada pemerintah bahwa pemerintah harus lebih prudensial lagi ya, lebih hati-hati lagi dalam pengelolaan fiskal, ya. Dalam apa namanya ya pendapatan negara dan pengeluaran negara itu betul-betul dipertimbangkan. Jangan jor-joran ya, jangan mengeluarkan suatu apa namanya program yang memberikan apa namanya efek pengeluaran anggaran yang begitu besar, tapi tidak terlalu memberikan kontribusi buat pembangunan kita, gitu kan? Nah, di lain sisi pendapatan kita juga ya dari segi pajak itu kurang, ya masih kurang sampai sekarang. Nah, kalau pajak mungkin kita ya semua rakyat akan setuju kalau pajak rendah kan, tapi menurut saya pengeluaran yang tidak begitu penting gitu ya, itu sebaiknya dikurangi sedikit ya. Ya, misalnya MBG, jujur aja MBG itu kalau bisa dipangkas-pangkas sedikit lah ya untuk siap-siap menghadapi kondisi ekonomi seperti ini. Kemudian juga untuk apa namanya lebih bisa melihat lagi ya siapa teman, siapa kawan, siapa lawan yang sebenarnya harus ditemani oleh negara kita sendiri sama dengan BOP itu ya. Mungkin sebaiknya kita pikir-pikir lagi, jangan jangan untuk sementara jangan dulu ya terlalu dekat dengan Amerika karena itu bisa mempengaruhi pandangan Iran kepada kita dan ini bisa berdampak kepada tidak diberikannya akses di Selat Hormuz seperti itu. Nah, kemudian juga saya rasa masyarakat saat ini juga perlu antisipasi dengan kondisi yang bakal terjadi ke depan. Kita nggak tahu ini era yang belum pasti. Arsene Tengli ya, Arsene Tengli mungkin ya bisa apa namanya lebih hemat lagi mempersiapkan cash ya untuk jaga-jaga menghadapi situasi yang mungkin tidak kita harapkan bersama. Dan yang terakhir, tadi Ya, terkait investasi, Mas Febrian, ya. saham itu bagus ya, ada perhatikan fundamental perusahaan yang membagikan dividen. Tapi ada satu investasi yang tetap bertahan di kondisi seperti ini, yaitu emas, Mas Febrian. Oh Mas. Emas itu ya, harganya Mm-mm. terus naik. Mm-mm. Semakin panas geopolitik ini, harganya akan terus naik dia. Secara alami harga emas itu akan terus naik. Jadi kalau mau investasi jangka panjang, bisa memperhatikan emas, Mas Febrian, seperti itu. Ya, simpan-simpan emasnya supaya naik terus. Iya, sekarang udah mahal kan? Iya, benar. Iya betul. Ya, Baik Pak Drian Said, makasih ya, banyak sudah bersama dengan Perompak Terima Kasih di obrolan investasi kali ini dan tentunya kita berharap kondisi ekonomi kita di Indonesia ini membaik dan terlebih ya. mungkin kondisi global ini damai-damai kembali. Semoga, 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 Semoga. semoga apa Amerika menghentikan serangannya itu aja sih. Kalau ini Ya, sudah bisa betul. dilakukan, saya rasa dunia akan kembali damai, insya Allah. Betul. Itu yang kita harapkan semua Ya, supaya amin. aman semua damai. Betul, betul. Ya. Makasih sehat selalu Pak Drian Said. Terima kasih, Pak. Ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya demikian bersama dengan narasumber kami Adrian Said, ekonom dan lektur The Indonesia Capital Market Institute. Dan terima kasih juga telah bersama kami di program acara dialog kali ini di obrolan khusus investasi yang semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita harapkan ekonomi Indonesia baik-baik saja ke depannya. Saya Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.